Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin menyampaikan, walaupun kita sudah memakai judul ini sudah bertahun-tahun, tetapi satu hal yang mengharapkan saudara tidak kaget apa yang saya jelaskan. Doa Bapa kami bukan doa Yesus Kristus. Hati-hati mendengar ini. Doa Bapa kami bukan doa Yesus Kristus secara pribadi. Doa Bapa kami itu adalah doa yang diajar untuk orang Kristen. Amin, saudara? Berarti ini bukan doa Yesus Kristus. Ini doa yang diajar Yesus Kristus untuk orang Kristen. Karena kalau ini doa Yesus Kristus, dan perhatikan yang diberikan judul adalah The Lord's Prayer. Pada waktu diberikan The Lord's Prayer harus kita hati-hati. Ini dimengertinya adalah dengan tepat. Ini adalah doa yang diajar Yesus tetapi bukan doa Yesus. Yang paling inti daripada doa yang diajar Yesus Kristus ini, kalau ini doa Yesus Kristus itu sangat celakalah kita sebagai orang Kristen. Kalau ini doa Yesus Kristus. Karena bagian daripada doa ini itu adalah minta pengampunan. Ya, amin, saudara-saudara. Kalau ini doa Yesus Kristus bisa celakalah buat kita sebagai orang Kristen. Yesus Kristus pun perlu diampuni. Yesus Kristus tidak perlu diampuni karena dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus itu memberikan pengampunan. Jadinya saya ulangi saudara-saudara supaya kita memahami dengan tepat dan benar. The Lord's Prayer is not the prayer of Jesus himself. This is the Christian's prayer. Paling tepat pemakaian istilah ini adalah the disciples' prayer, bukan the Lord's Prayer. Karena ini tidak langsung Yesus mengajar untuk kita secara doktrinal, tetapi ini permohonan daripada muridnya. Bukankah saudara-saudara? Ajarlah kami bagaimana kami berdoa. Jadinya ini permintaan yang diminta oleh muridnya untuk bagaimana berdoa. Karena murid-murid Yohanes Pembaptis diajar oleh Yohanes Pembaptis bagaimana berdoa, bukan? Jadinya dia bilang juga, kami pun tolong diajar ke Tuhan. Jadinya saya ulangi saudara-saudara, the Lord's Prayer, doa Bapa kami ini adalah doa yang diajar Yesus Kristus untuk kita, bukan doa Yesus Kristus secara pribadi. Doa Yesus Kristus secara pribadi bacalah nanti pada waktu pulang ke rumah. Doa Yesus Kristus secara pribadi tercatat Yohanes 17, seluruh pasal itu adalah doa Yesus Kristus secara pribadi. Bukan the Lord's Prayer ini yang diajar di Injil Matius maupun di Injil Lukas. Saudara-saudara, jadinya pada hari ini saya memberikan satu pengertian yang namanya the Lord's Prayer adalah sesuatu yang doa yang sempurna. Kenapa ini doa yang sempurna? Karena doa yang sempurna adalah berasal dari atas ke bawah. Tidak pernah doa itu dari bawah ke atas. Dimulainya Yesus Kristus pada waktu berdoa, Bapa kami yang di sorga. Harus kita mengingat yang di belakang saya adalah salib. Saudara perhatikan, salib ini lebih tinggi adalah yang namanya vertikal, bukan? Tidak pernah ada salib yang horizontal itu yang lebih panjang. Tetapi selalu vertikal itu adalah yang paling panjang. Kenapa saudara-saudara? Karena doa vertikal itu doa vertikal itu yang kita harus beriskan dulu relasi kita dengan Tuhan. Amin saudara? Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak benar, doa apapun yang kita katakan tidak mungkin dijawab oleh Tuhan atau kabulkan oleh Tuhan. Jadinya saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus mengajar doa kami, doa Bapa kami, dia memulai apa? Bapa kami yang di sorga. Tadi saya berkhotbah tadi pagi. Semua orang ciptaan Tuhan.
Tetapi tidak semua ciptaan Tuhan adalah anak Tuhan. Karena doa ini dimulai dengan apa? Bapa kami. Berarti Bapa kami adalah relasi. Relasi dia di sana dan saya di sini. Bukankah ini adalah relasi yang putus? Jadinya kalau kita belum bersambung relasi kita dengan Tuhan di sana, tidak mungkin doa itu berkenan kepada Tuhan. Jadinya doa Bapa kami adalah dimulai dengan relasi saya dengan Tuhan. Kalau relasi saya dengan Tuhan benar atau beres, barulah doa itu memperkenankan kepada Tuhan. Jadinya saudara-saudara, nanti saya akan tutup khotbah ini. Doa yang benar adalah hanya di dalam Allah Tritunggal. Amin. Di luar Allah Tritunggal tidak ada doa yang benar. Imannya sejati di dalam Allah Tritunggal. Segala sesuatu diukur dengan Allah Tritunggal. Di luar Allah Tritunggal tidak ada yang sejati. Hanya di dalam Allah Tritunggal itu sendiri. Jadinya kenapa saya mengatakan doa ini adalah sempurna? Saudara, kalau perhatikan 3 bagian yang paling atas itu berkaitan dengan Tuhan. Nanti 4 permintaan secara horizontal baru dari manusia pribadi dengan sesama. Jadinya saudara-saudara, kalau melihat ini ada 7. Yang ketiga, 3 bagian itu kepada Tuhan. Dan kedua, 4 bagian itu kepada manusia, makanan, pengampunan, pemeliharaan Tuhan dan seterusnya. Jadinya saudara-saudara masih mengingat juga 10 hukum Taurat yang Tuhan beri. Itu 2 bagian. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadinya saudara-saudara, doa Bapa kami, walaupun engkau bertahun-tahun mengucapkan doa ini, tetapi kalau relasi kita dengan Tuhan tidak beres, engkau hanya mengucapkan doa ini. Saya ulangi tadi, saudara-saudara, dengan kalimat saya, apa yang saya khotbahkan tadi pagi. Semua orang adalah ciptaan Tuhan, tetapi tidak semua ciptaan Tuhan adalah anak Tuhan. Tapi anak Tuhan adalah termasuk ciptaannya. Saudara-saudara, tidak semua orang itu bisa berdoa Bapa kami. Kenapa doa ini tidak disebut Bapa kita? Kalau Bapa kita berarti termasuk semua orang. Mengerti saudara-saudara? Bapa kita yang di surga berarti tidak yang terkecuali. Tetapi harus perhatikan kalimat di situ. Bapa kami berarti kalau kami ada yang di luar kami. Siapa itu kami? Di dalam Kristus. Jadinya saudara-saudara, ini adalah doa yang sangat-sangat alkitabiah. Tetapi banyak orang lebih suka doanya Yabes. Kenapa? Menguntungkan, berkat, perlindungan dan seterusnya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Oke, saudara perhatikannya. Ku berpusat kepada diri manusia. Oke, saudara membaca bagian ini. Ini benar tercatat di dalam Alkitab dan Tuhan kabulkan. No. Tetapi tidak semua doa semacam ini akan dikabulkan Tuhan. Ya, jangan berpikir setiap doa kita itu adalah iman kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan semua. Harus kita ingat, ada murid Yesus Kristus pada waktu di penjara dilepaskan karena doa-doa orang Kristen, bukan? Ada murid Kristus didoakan para orang Kristen atau para juga berdoa untuk dia, tetapi ada murid Yesus Kristus tidak dibebaskan, malah kepalanya dipanggal. Siapa murid Kristus yang masuk penjara tetapi dipanggal kepalanya? Yang kita selalu ingat, Petrus masuk ke penjara, Tuhan melakukan mujizat dan dia dibebaskan. Tetapi ada murid Yesus Kristus di penjara juga. Pada waktu Petrus di penjara berarti banyak jemaat berdoa, kan? Jangan berpikir kalau saya berdoa Tuhan itu wajib untuk melakukan mujizat. Ada murid Yesus Kristus di penjara pasti didoakan juga orang Kristen. Malah tidak, Tuhan tidak melakukan mujizat, malah dipanggal kepalanya. Masih mengingat juga Stefanus? Selalu kita berpikir ya, kalau kita melakukan pelayanan, pasti selalu Tuhan itu memberikan jalannya kita lancar semua. Itu pengertian yang tidak sesuai dengan Alkitab.
Bukankah Istifanus berkhotbah? Malah dilemparin batu, bukan? Jadinya saudara-saudara harus kita mempunyai pemahaman yang benar di dalam Alkitab. Kadang-kadang saya berpikir begini, menganalisa ya, kenapa Tuhannya, dia sudah berkhotbah, kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat? Pada waktu dilemparin batu si Istifanus, jadinya batu-batu itu menjadi roti, ketakutanlah yang melemparin batu itu. Bukankah lebih banyak yang mau bertobat? Itu pikiran manusia. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Saya sebelum kita baca ini, saya tadi bertanya, tolong dijawab, siapa murid Kristus? Yesus Kristus dimasukkan ke penjara tetapi malah dipanggal kepalanya. Murid Yesus Kristus itu siapa? Yohanes Pembaptis bukan murid Yesus Kristus. Siapa? Ada suara-suara? Tolong. Siapa? Yakobus, itu betul, ya. Terima kasih. Berarti ada yang betul-betul membaca Alkitab. Ya. Ini murid Yesus Kristus. Bukankah kalau Yesus Kristus keluar selalu dia membawa tiga ini yang namanya internal, ya, yang sangat dekat dengan dia, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa pada waktu Petrus di penjara Tuhan lakukan mujizat? Kenapa pada waktu Yakobus dimasukkan ke penjara Tuhan tidak melakukan mujizat, malah dipanggal kepalanya? Saudara, kalau pengandalan saudara akan Tuhan tidak benar, kadang-kadang ada orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Saya bicara jujur. Ada orang Kristen kecewa kepada Tuhan sampai dia tinggalkan gereja itu, bukan? Karena kekecewaannya. Saudara-saudara, harus kita memahami doktrin yang betul dan benar. Ya. Oke, saudara sekarang baca 1 Tawarik ini. Ini disukai banyak orang daripada doa Bapa kami. Ya. Oke, saudara sekarang perhatikan kalimat demi kalimat. Saudara membacanya 1, 2, iya. Siapa yang pernah doa seperti Yabes dan Tuhan melakukan hal yang sama? Angkat tangan. Jangan-jangan saudara berdoa seperti doa Yabes tetapi sebaliknya hasilnya. Saudara-saudara, kalau Tuhan kabulkan, itu kedaulatan Tuhan. Jadinya kita mengerti doktrin yang sangat-sangat inti di dalam reforma, namanya kedaulatan Tuhan. Kalau saudara dengan saya mengerti apa itu kedaulatan Tuhan, tidak mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Amin saudara. Itu doktrin kedaulatan Tuhan. Kalau dia mengabulkan, itu tergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak berhutang kepada siapapun untuk memberikan setiap doa kita. Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada siapapun. Jadinya saudara-saudara, doa Yabes memang betul-betul Tuhan kabulkan. Tetapi harus kita memahami, doa ini semuanya berpusat kepada diri. Berpusat kepada diri untuk segala sesuatu. Tetapi doa Bapa kami, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dengan bagaimana saya hidup di hadapan Tuhan. Jadinya saudara-saudara, terima kasih untuk ayat ini. Dan kita melihat sekarang saudara-saudara, kalau ada doa yang benar, karena itu diajar Yesus Kristus, pasti itu benar. Tetapi Yesus Kristus juga mengajar jangan berdoa semacam doa ini. Berarti ada doa yang benar, berarti ada doa yang tidak benar. Benar? Oke, saya ulangi saudara-saudara. Tuhan mengajar bagaimana apa itu doa yang benar. Tetapi Yesus juga mengajar kalau ada doa yang tidak benar. Benar? Oke, sudah mulai menangkap kalau saya bertanya benar. Sekarang kita buka daripada Injil Matius, doa yang diajar oleh Yesus Kristus. Sekarang saudara membuka daripada Injil Matius pasalnya yang ke-6. Doa yang benar dimulai daripada ayat 9. Doa yang tidak benar itu adalah lebih awal. Sebelum Yesus mengajar yang benar, dia jelaskan dulu apa doa yang tidak benar.
Saudara sekarang membaca daripada Matius pasalnya yang ke-6, untuk kita melihat ada dua macam doa yang Tuhan sebut, janganlah berdoa semacam doa ini. Berarti ada doa yang tidak benar. Ya. Oke, saudara-saudara melihat sekarang ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5, jangan seperti itu, dan jawabannya yang benar adalah ayat 6. Itu yang benar. Oke, sekarang saudara-saudara membaca Matius 6, ayatnya yang kelima itu yang dilarang Yesus Kristus. Oke, saudara membaca ayat 5. 1, 2, ya. Yang dilarang Yesus Kristus, jangan berdoa seperti orang munafik. Ya, berarti doa, istilahnya doa orang munafik itu siapa? Orang-orang Farisi. Masih mengingat Injil Lukas, dua orang masuk ke bait Allah, yang satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai. Dia sangat membanggakan agama dia, dan Tuhan bilang apa? Orang ini pulang tidak dibenarkan, tetapi orang berdosa pemungut cukai ini adalah yang dibenarkan. Jadinya saudara-saudara, di sini dikatakan jangan menjadi orang munafik. Orang munafik itu memperlihatkan kalau dia itu sangat-sangat rohani. Di tikungan-tikungan bagaimana dia cara berdoa. Berarti yang Tuhan larang itu adalah posisi. Bukan? Kenapa orang Kristen kalau berdoa berlutut? Kenapa berlutut? Karena itu adalah sesuatu yang lebih berkenan karena kita tunduk kepada Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang berlutut itu dikabulkan doanya. Betul nggak saudara-saudara? Walaupun saudara berlutut tetapi hati saudara di dalam Tuhan tidak beres, apapun doa saudara tidak dikabulkan Tuhan. Walaupun saudara berlutut, walaupun saudara tutup mata. Saudara pernah doa tidak berlutut, tidak tutup mata, tetapi Tuhan jawab? Karena yang Tuhan lihat sebelum kita berdoa adalah hati kita. Amin saudara? Bukan posisinya. Yang penting ini bukan posisinya. Jadinya jawaban daripada ayat 5, jangan menjadi orang munafik, jawabannya adalah ayat 6. Sekarang saudara baca ayat 6. Itu jawabannya. 1, 2, ya. Berarti doa yang diajar Yesus Kristus, jangan munafik untuk dipuji-puji orang, bukan? Doa itu hanya memperkenankan Bapa kita di sorga. Bukan berarti setiap kali kita berdoa hanya masuk kamar. Siapa yang mau datang kalau kita persekutuan doa di sini? Yang dimaksud di sini adalah apa? Jangan memperlihatkan diri kepada orang lain supaya engkau sangat rohani. Tetapi hati itu adalah hanya yang tertuju kepada Tuhan. Itu artinya adalah kita hanya relasi yang Tuhan tahu. Itu artinya saudara-saudara. Oke. Macam kedua yang Tuhan larang adalah ayat ke-7. Berarti yang pertama munafik. Yang ke-7 ini juga yang diajar Yesus, janganlah berdoa semacam seperti ini. Ya, ini doa yang tidak benar. Sekarang saudara membaca ayat 7. 1, 2, iya. Jangan berpikir kalau kita itu banyak kata-kata Tuhan itu berkenan. Ya. Kalau doanya benar, lebih banyak, doanya lama. Betul kan saudara-saudara? Tetapi Tuhan tidak melihat panjang atau pendeknya doanya. Siapa yang tercatat di dalam Alkitab yang paling panjang doanya itu siapa? Bukankah Nabi-Nabi Baal pada waktu Ilya menantang mereka? Dan Ilya, saudara perhatikan,
Ilya bagi saya mungkin tidak sampai 1 menit doanya. Doa nabi-nabi Baal itu berjam-jam. Tetapi doanya si Ilya, saya rasa tidak sampai 1 menit. Tuhan, disinilah hamba-Mu, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Itu doanya. Langsung api itu turun. Jadinya berpikir, saudara jangan juga berpikir berarti doa itu tidak perlu lama-lama. Saudara, kalau doanya benar, lebih bagus lama. Amin, saudara. Sekarang kita masuk kepada satu pengertian, saudara, adalah doa yang diajar oleh Yesus Kristus. Ada doa yang tidak berkenan. Yang pertama, jangan menjadi orang munafik. Dan yang ketujuh, jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang baca ayat 7, saudara. Ini yang dilarang Tuhan, ayat 7. Saudara membaca ayat 7. 1, 2, iya. Ayat 8 ini jawabannya. 1, 2, iya. Tuhan tidak tergerak dengan posisi kita semacam apapun, dan juga tidak kata-kata yang indah. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Karena sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Saudara perhatikan, Tuhan kabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Ada yang kita mau tetapi kita tidak butuh, bukan? Saya tidak menghina ibu-ibu ya. Sudah banyak begitu baju demi menyenangkan sendiri, walaupun tidak butuh beli baju sebanyaknya. Itu menyenangkan diri. Itu namanya bukan butuh tetapi mau. Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita butuh, bukan apa yang kita mau. Jadinya saudara, beberapa menit ini ke depan saya akan selesai berkhotbah mengenai doa Bapa kami. Yang pertama itu adalah doa Bapa kami yang benar adalah Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Pada waktu kita berdoa Bapa kami yang di surga, harus kita mempunyai hati mengerti isi hati Tuhan yang berada di surga itu. Karena di surga itu menggambarkan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang beres. Bapa kami yang di surga. Jadinya saudara-saudara, sejak kejatuhan Adam, relasi itu sudah putus. Dan relasi itu hanya dipulihkan Tuhan melalui Adam yang kedua. Ini Adam yang GRI Karawaci, ya. Tapi Adam yang pertama mewariskan dosa-dosa. Tapi Adam yang kedua membereskan masalah kita, relasi kita dengan Tuhan. Adalah Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Yesus Kristus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara bisa memanggil Bapa di dalam Kristus. Amin. Tadi saya berkhotbah, semua orang ciptaan Tuhan, tetapi tidak semua orang adalah anak Tuhan. Jadinya Bapa kami. Kenapa? Karena saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Doa orang Kristen itu yang paling benar, karena dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadinya saudara-saudara, pada waktu kita mengatakan saudara-saudara dengan relasi yang tersambung kepada Bapa, itu adalah sesuatu yang harus kita sadari. Tidak semua yang memanggil Tuhan itu adalah membuktikan kita adalah anaknya. Saya ulangi kalimat ini. Tidak semua yang memanggil Tuhan itu pasti anaknya. Masih mengingat Matius 7:21? Banyak yang memanggil Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan menjawab apa? Saya tidak kenal kamu. Masih mengingat kalimat itu? Tidak menjamin saya memanggil Tuhan dan saya adalah anaknya.
Tolong tayangkan Matius 7 ayat 21, 22 sampai 23. Tadi saya berkhotbah dengan sangat keras tadi saudara-saudara. Gereja tidak akan merubah saudara. Yang merubah saudara dengan saya bukan masuk di dalam gereja. Tetapi yang merubah saudara dengan saya, kapan Yesus Kristus masuk di dalam hati kita. Amin saudara. Banyak orang di dalam gereja tetapi belum di dalam Kristus. Tetapi kalau sudah di dalam Kristus, harus di dalam gereja. Saya ulangi kalimat saya. Tidak semua yang di dalam gereja pasti Kristen. Saya berkhotbah berkali-kali di sekolah-sekolah, khususnya SMP dan SMA. Saya memberikan peringatan kepada SMP dan SMA. Banyak orang Kristen pada waktu pacaran, mereka pacarnya bukan orang Kristen, dan pada waktu menikah mereka terbawa dengan pacar atau suami yang bukan Kristen. Jadinya orang yang di gereja belum tentu sudah Kristen. Kalau orang itu sudah Kristus sudah masuk dalam hatinya, dia mengerti yang paling berharga adalah Kristus daripada pacar saya. Amin. Saudara-saudara, ini harus doktrinal. Saudara tidak bisa menggantikan kasih Kristus dengan siapapun. Karena Kristus yang paling berharga daripada hidup kita. Pernah mendengar banyak namanya orang Kristen supaya posisinya lebih tinggi di pemerintahan, dia tinggalkan imannya dan masuk ke agama lain supaya bisa dipromosikan. Mengerti apa yang saya maksud saudara? Jadinya jangan tersinggung dengan kalimat saya. Yang di dalam gereja pasti Kristen. Tetapi saya katakan yang di dalam Kristus pasti Kristen. Amin. Pernah mendengar saudara ada pendeta menjadi ustaz? Dan pernah juga mendengar ada seorang ustaz menjadi pendeta? Jadinya saya sangat serius saudara-saudara dengan hal ini. Tidak semua yang memanggil Tuhan pasti dia Kristen. Minta tolong membaca ketiga ayat ini. Ini sangat-sangat memberikan peringatan buat setiap kita. Tidak semua yang memanggil Tuhan, Tuhan pasti anaknya. Karena Tuhan menjawab, saya tidak kenal kamu. Saudara baca dengan serius ketiga ayat ini. Ini perkataan Yesus Kristus. Ini termasuk khotbah di bukit. Saudara membaca dengan serius ketiga ayat ini. Saudara membaca 1, 2, ya. Ini yang paling menjadikan suatu saat nanti kita ketemu Tuhan. Apa yang membuat orang itu memanggil Bapa kami yang di sorga? Karena dia sudah diterima Tuhan. Amin saudara-saudara. Di dalam bagian ini dia memanggil Tuhan. Saudara perhatikan yang paling inti di dalam doktrin ini. Dia mengatakan bukan karena kamu memanggil. Minta tolong tetap tayangkan ayat itu. Minta tolong tayangkan. Ya, ayat itu lebih penting dari wajah saya. Ya. Saudara-saudara, perhatikan. Jawabannya Yesus Kristus, kalau engkau memanggil Tuhan, ayat 21, siapa itu anak Tuhan? Bagian akhir. Dia menjawab apa? Siapa anak Tuhan? Yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara sebagai orang Kristen menjalankan kehendak Tuhan. Banyak orang yang memanggil nama Tuhan tetapi apa yang dia mau, yang dia lakukan itu namanya bukan anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan melakukan apa yang Bapak mau, amin saudara, itu adalah anak Tuhan. Masa saudara disebut anak Tuhan tetapi melakukan bukan yang kehendak Bapak? Anak Tuhan melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapak. Tuhan menjawab apa? Saya tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena orang ini tidak menjalankan kehendak Bapa di surga. Orang yang tidak menjalankan kehendak Bapa di surga, perhatikan ayat
23 bagian akhir. Itu sangat memparalelkan. Yang tidak menjalankan kehendak Bapa di surga, Tuhan menjawab apa? Kamu yang membuat kejahatan, bukan? Berarti orang yang tidak menjalankan kehendak Bapa di surga itu adalah orang yang jahat. Bagaimana mungkin kita sebagai anak Tuhan tidak dikenal Tuhan? Mereka memanggil Tuhan tetapi tidak menjalankan kehendak Bapa di surga. Anak Tuhan pasti menjalankan kehendak Bapa di surga. Itu adalah anak Tuhan. Jadinya pada waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Siapa itu yang memanggil Tuhan Bapa kami di surga? Saya ini adalah anak tebusan Tuhan. Kalau kita adalah tebusan Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak dikenal oleh Tuhan? Berarti orang itu memanggil nama Tuhan tetapi tidak ada relasi. Bukan saudara-saudara? Doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang di surga, berarti dengan relasi. Orang ini memanggil nama Tuhan tetapi tidak menjalankan kehendak Bapa di surga, berarti sama sekali dia tidak berrelasi dengan Tuhan. Dan Tuhan jawab Bapa, saya tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Orang ini apa? Melakukan mujizat, mengusir setan dan seterusnya. Berarti yang mengusir setan itu belum tentu sudah Kristen, saudara-saudara. Seperti ayat ini. Saudara-saudara, beberapa saat saya akan menutup khotbah ini. Siapa yang memanggil Tuhan itu adalah Bapa kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Minta tolong tayangkan Yohanes 1 ayat 12. Ini adalah yang menerima Yesus Kristus. Saudara membacanya 1, 2, iya. Berarti yang menerima Tuhan, menerima Yesus, mereka menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin saudara tidak dikenal oleh Tuhan? Karena engkau anak. Siapa di sini orang tua saudara tidak kenal anak? Tidak mungkin. Orang yang dikenal Tuhan adalah yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dia menjadi anak Tuhan. Kalau saudara sudah anak Tuhan, pasti juga yang anak Tuhan itu juga ada kehadiran Roh Kudus. Saudara perhatikan, ini sangat doktrinal. Jangan berpikir, oh saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah anak Tuhan. Tunggu dulu. Yesus yang mana yang engkau terima? Masih mengingat Matius 16, Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Jawaban mereka macam-macam, bukan? Yesus yang mana? Yesus satu-satunya yang tepat dan benar. Itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadinya kalau Yesus hadir di dalam hati kita, harus juga ada Roh Kudusnya. Yang menerima Yesus, dia memanggil Bapa. Yang dihadirkan oleh Roh Kudus, dia baru juga bisa memanggil Bapa. Kalau hanya di dalam Kristus, tidak di dalam Roh Kudus, itu Yesus yang apa? Tidak mungkin. Oke, saudara, membuka sekarang 1 Korintus 12 ayat 3. Perhatikan di situ, saudara-saudara. Ya, tidak ada si orang pun yang bisa menerima Yesus Kristus tanpa kehadiran Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ketiga. Oke, saudara membacanya kalau sudah mendapat itu. 1 Korintus 12 ayat 3. Jemaat membacanya 1, 2, iya. Buktinya kita sudah di dalam Kristus karena Roh Kudus. Berarti yang di dalam Kristus harus juga di dalam Roh Kudus. Roma 8 ayat 14, 15 dan 16. Perhatikan, yang ada di dalam Roh Kudus itu adalah anak Tuhan. Ya. Kalau saudara mengatakan saya menerima Yesus, betul anak Tuhan. Tetapi bukti engkau sudah di dalam Kristus harus di dalam Roh Kudus. Tolong membaca Roma 8, 14 sampai 16. 1, 2, iya.
orang Kristen sejati kalau ada Yesus, ada Roh Kudus, berarti kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Artinya sudah ada Yesus Kristus, sudah ada Roh Kudus. Oke, sebagian ini tadi saya sudah katakan, kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita tandanya apa? Buktinya orang sungguh-sungguh di dalam Kristus harus ada buah. Kalau saudara mengatakan saya sudah di dalam Kristus tidak ada buahnya, berarti engkau belum di dalam Kristus. Kalau kita ada buah di dalam Kristus, harus juga ada buah di dalam Roh Kudus. Amin. Itu baru betul-betul anak Tuhan. Tanpa buah, saudara itu bukan anak Tuhan. Minta tolong tayangkan Yohanes 15. Perhatikan ayat 5 dan ayat 8. Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 8. Apakah Alfred ayat-ayat itu bisa dimunculkan? Kalau tidak bisa karena tadi bagian itu di khotbah saya tadi pagi, mari kita membuka Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 8. Bukan Roma, Yohanes 15. Kita berbicara mengenai buah. Yang di dalam Kristus harus ada buahnya. Karena pasal 15 itu berbicara pokok anggur. Saudara membaca, perhatikannya, ini saya sangat serius untuk kita mengerti doktrin yang benar. Karena kalau ini tidak secara dasarnya, kita tidak bisa memanggil Tuhan itu Bapak kita. Buktinya, kita itu adalah sudah di dalam Kristus, harus ada buahnya. Saudara membaca sekarang Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 8. Kalau saudara berbuah, itu buktinya kita murid Kristus. Baca sekarang Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, iya. Ayat 8. 1, 2, iya. Kalau saudara mentuhankan Tuhan, saudara menjadi anak Tuhan, harus Yesus yang sudah di dalam hati kita, kita harus berbuah. Amin. Itu buktinya kita Kristen. Berarti mengingat pokok anggur ini yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Jadinya bukti saudara dengan saya sudah di dalam Kristus harus ada buahnya. Karena buah bukti kalau kita murid Kristus. Kalau kita berbuah di dalam Kristus, harus juga berbuah dalam Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Terima kasih. Ini sudah ada di layar, saudara membacanya. 1, 2, iya. Yang di dalam Kristus harus di dalam Roh Kudus. Yang di dalam Kristus ada buahnya. Yang di dalam Kristus harus ada buahnya. Buah apa? Saudara sebagai orang Kristen mencerminkan Kristus enggak? Pada waktu saudara berkata-kata dalam kalimat saudara, orang bisa melihat Kristus enggak? Yang kita perbuat bisa mencerminkan Kristus enggak? Saudara, orang Kristen sejati bukan di dalam gereja. Kita baca Alkitab, dengar khotbah. Kristen yang sejati dibuktikan di luar sana. Amin. Disitulah ukuran kalau engkau Kristen atau bukan. Bukan di dalam gereja. Di gereja ini kita nyanyi. Di gereja ini kita baca Alkitab sama-sama. Tetapi di sana, di luar sana membuktikan kalau saudara Kristen atau bukan. Saya bicara dengan serius. Betulkah kita mentuhankan Tuhan? Barulah kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara pernah, mungkin sebagian di sini pernah ikut yang namanya RCRS yang dipimpin oleh pendeta Benjamin Intan, tapi Patung sebagai pendirinya. RCRS itu mengundang orang-orang di dalam apa? Mandat budaya, pembicara-pembicara cendekiawan. Satu hari Pak Ben mengundang mantan Presiden Gus Dur. Masih mengingat saudara-saudara?
Ada pertemuan itu, pembicaranya Pak Gus Dur, Pak Tong dengan ada hamba Tuhan yang lain. Pak Gus Dur bilang, ini kalimat daripada Pak Gus Dur. Dia bilang, saya sangat kagum kepada orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ini kalimat daripada Pak Gus Dur. Dan mengharapkan saya ketemu Pak Gus Dur di surga. Enggak, saya tidak bercanda. Karena dia sangat mengerti. Ya saudara-saudara. Saya mengharapkan. Yang paling celaka, yang kita harapkan orang itu selalu bergereja tetapi tidak ketemu di surga. Saya serius harus berbicara. Ya. Jadinya Pak Gus Dur bilang, saya sangat senang dengan orang Kristen. Karena orang Kristen paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen memanggil Tuhan itu Bapa. Tidak pernah ada agama seperti itu. Jadinya saya menilai orang Kristen betul-betul sangat dekat dengan Tuhan. Ada juga gereja atau ada juga agama-agama yang lain yang lumayan dekat dengan Tuhan. Karena dia memanggil Tuhan itu Om. Pak Gus Dur bilang apa? Om dibanding dengan Bapa, ya Kristen lebih dekat. Karena itu Bapa, kalau ini Om. Lumayan dekat. Karena Om. Tetapi kami sebagai Islam, ini kalimat daripada Pak Gus Dur. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami yang beragama Islam, kami yang paling jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena perlu loudspeaker, karena Tuhan itu terlalu jauh. Perlu loudspeaker. Apalagi rumah kami di Karawaci ini, di Taman Ubud, dekat sekali dengan masjid. Jadinya kalau jam 4 pagi, kadang-kadang saya bisa kesal. Tidurnya enak sekali kok diganggu-ganggu. Tetapi suatu saat tertegur saya. Di dalam hati saya, Romi, orang-orang ini yang tidak mengenal Tuhan berdoa. Kamu yang mengenal Tuhan, kamu tidur-tidur. Masih mengingat Yunus? Saudara, jadinya saudara dengan saya sangat dekat dengan Tuhan karena Tuhan sudah mendekatkan kepada diri kita. Perhatikan saudara-saudara, bukan karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang mendekat kepada kita. Amin saudara. Karena dulu kita yang jauh, oleh darah Kristus menyatukan kita di dalam Tuhan Bapa kami yang di surga. Dan saya menutup khotbah ini, pada waktu kita memanggil Bapa kami yang di surga, berarti harus kita mempunyai gambaran Tuhan itu seperti Bapa. Anak yang selalu merindukan bapaknya, pasti dia selalu memeluknya. Saya mengakhiri khotbah ini di dalam perumpamaan mengenai anak yang hilang. Anak yang hilang itu sangat-sangat kurang ajar terhadap orang tuanya. Tetapi saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini yang hilang itu bukan hanya yang sulung, yang bungsu, tetapi yang sulung. Dia di dalam rumah, tetapi dia tidak tahu. Dia juga hilang. Berarti dua-dua, yang sulung dan yang bungsu. Karena Tuhan Yesus Kristus ingin menegur orang-orang Yahudi. Kamu berbakti kepada Tuhan, tetapi kamu tidak terima saya. Masih mengingat peristiwa-peristiwa itu? Jadinya saudara-saudara, saya menutup satu renungan yang terus saya renungkan. Sebenarnya pada sore hari ini, kalau saya lihat wajah-wajah saudara, yang saya kenal mungkin hanya 25%. Yang lain itu sudah sama sekali saya sudah tidak kenal. Tadi pagi masih lebih banyak yang saya kenal daripada sore ini. Salah satu yang sangat-sangat menghibur saya, karena sudah 7 gereja yang saya layani. Tetapi salah satu, maksudnya gereja pertama yang kami mulai itu adalah Karawaci. Dan betul-betul Karawaci ini diberkati Tuhan sungguh-sungguh. Karena satu-satu tempat kami berdua melayani bersama-sama Ibu Maria. Dengan Ibu Maria tempat Karawaci. Kalau di tempat yang lain, nanti saya datang pulang dan seterusnya dan sebagainya. Itu hal kedua. Tetapi yang saya ingin sampaikan saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini, anak yang kurang ajar sudah segala sesuatu dia habiskan dan dia sadar di rumah bapakku
Pembantu-pembantu dipelihara bapakku. Tidak ada kekurangan. Karena dia sudah makan babi, bukan makanan babi. Dan dia baru menyadari betapa baik ayahnya itu. Dan dia memutuskan untuk kembali. Walaupun dia tidak ada anggap anak, dia akan balik. Saudara-saudara, yang luar biasa ini bukan si anak yang kembali. Tetapi yang luar biasa ini bapaknya. Pada waktu dia lihat, berarti saudara-saudara, papanya itu setiap hari menunggu anaknya. Karena pada waktu anak itu masih jauh, apa yang dilakukan bapak? Dia berlari, saudara-saudara. Dan dikatakan di dalam Alkitab, dia memeluk dan mencium dan memberikan segala sesuatu yang baik. Kadang-kadang di dalam gereja, walaupun kita sesama Kristen, tetapi kalau rasnya tidak selibel dengan kita, kadang-kadang kita melihat lain. Saudara-saudara, itu bukan gereja yang sejati. Tuhan menerima siapakah kita. Amin, saudara. Saudara dengan saya itu sama di mata Tuhan. Jadinya dia memeluk, dia mencium. Saudara bayangkan, baunya itu semacam apa. Tetapi dia tidak peduli, dia lebih dikuasai oleh kasihnya. Saya mengingat pada waktu kami, mungkin itu tahun 2000. Kalau Bapak masih mengingat yang namanya Pak Oman. Tengah-tengah malam kami dipanggil. Karena Bapak ini penderitaannya sangat berat. Saudara-saudara, apa yang pada waktu kami dipanggil masuk, baunya itu minta ampun. Sampai saya mau keluar. Tetapi saya ingat, kita semua itu bau di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menerima siapakah kita. Dan saudara tahu, Yesus Kristus dilahirkan di palungan, betapa baunya, bukan? Di palungan, baunya itu semacam apa? Tetapi Yesus dilahirkan di palungan, supaya kita menyadari dosanya itu semacam apa. Tetapi Tuhan menerima kita. Jadinya saudara-saudara, anak itu menerima segala berkat daripada Tuhan. Dan itulah dikatakan, digambarkan Bapa kami yang di surga. Sudah berapa kali kita menyakiti hati Bapa, tetapi tetap Bapa mengampuni kita. Memberikan yang terbaik untuk kita. Saya menutup khotbah di sini. Itulah doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala.